Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Michael di channel Indonesian Horror Story. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman seram yang dialami oleh seseorang yang bernama Ilham. Kejadian ini dialami Ilham pada tahun 2010 di kota Brebes. Saat itu Ilham tinggal bersama orang tua dan kakak juga adiknya. Tapi saat itu mereka semua tidak ada di rumah. Kakak Ilham berada di luar kota untuk tugas, sedangkan adik Ilham dan orang tuanya juga sedang tidak ada di rumah. Sehingga Ilham berada di rumah saat itu sendirian saja. Ilham ini aslinya orangnya penakut. Karena itu Ilham mengajak seseorang temannya untuk menemani dirinya yang bisa disebut temannya itu bernama Salman. Dia adalah teman Ilham yang tinggal dekat dengan rumah si Ilham. Mereka juga sering untuk kumpul atau nongkrong berduaan saja. Saat itu bulan sedang purnama, sehingga langit terlihat sangat cantik malam itu. Namun di sisi lain, Ilham juga meyakini saat bulan purnama banyak dedemit atau makhluk-makhluk halus yang akan menampakkan dirinya. Malam mulai larut, Ilham berkata kepada si Salman, "Man, aku ngantuk. Nanti jam 2 tolong dibangunin ya. Aku mau sholat tahajud." "Ya elah, gitu doang ngantuk," jawab si Salman. Ya udah, kamu baik-baik ya, jaga baik-baik dirimu. Takutnya ntar ada Mbak Kunti yang ngejar-ngejar kamu," goda Ilham kepada si Salman. Karena ternyata beberapa hari yang lalu memang sedang marak isu teror kuntilanak yang mengganggu desa tempat Ilham tinggal. "Ah, gak percaya aku. Mana ada dia datang kemari. Mungkin itu kuntilanak jadi-jadian atau bohongan. Lagian mana mungkin dia datang kemari. Kamu kan ahli ibadah," kata si Salman kepada si Ilham. Ilham pun menjawab, "Ya udah, terserah kamu aja. Aku mau tidur dulu. Nanti gerbangnya tolong dikunci ya." Ilham pun tertidur saat itu sambil menunggu waktu tahajud. Sedangkan si Salman ini untuk membunuh waktu dia asik main game. Karena sudah kelamaan main game, Salman ini lama-lama merasa jenuh. Dia pun ingin keluar malam, tapi kasihan juga dengan si Ilham yang sudah tertidur. Akhirnya si Salman ini memutuskan untuk pergi ke depan rumah dan melihat rumah-rumah warga di sekitar rumah si Ilham ini. Waktu itu sudah menunjukkan jam 1 malam. Namun si Salman ini belum juga mengantuk karena efek kopi mungkin. Saat dia sedang asik mengamati keadaan rumah warga sekitar, dia mendapati ada seseorang yang berdiam diri di atas pohon mangga dari kejauhan. Awalnya si Salman mengira itu adalah sebuah layangan. Namun ada yang aneh dari sesuatu yang dilihat oleh si Salman tersebut. Sosok tersebut seperti bergerak-gerak seolah-olah tertiup angin. Padahal malam itu angin berhembus tidak sangat kencang, hanya biasa-biasa saja. Salman mulai kebingungan. Apa sih itu? Masa layangan ya? Karena penasaran, si Salman ini mencoba untuk mendekati. Namun saat ia hendak mendekati sesuatu tersebut, perutnya mulai terasa lapar. Dia pun membatalkan dan balik ke rumah saja. Sekaligus tidak lupa mengunci gerbang rumah si Ilham. Namun ada hal yang tidak disangka-sangka oleh Salman terjadi. Sosok yang berada di atas pohon mangga tersebut turun dan mendatangi rumah si Ilham. Sepertinya sosok tersebut merasa kehadiran dirinya sudah dirasakan oleh manusia, sehingga sosok tersebut ingin untuk menjahili manusia itu sendiri. Stok makanan di rumah Ilham ternyata lumayan banyak. Jadi Salman ini bisa untuk mengambil makanan tanpa harus membeli makanan terlebih dahulu. Salman pun segera memasak mie dan telur untuk mengganjal perutnya yang sudah mulai terasa lapar.
Ketika si Salman ini asyik memasak, dia merasakan ada aura yang tidak enak di dalam rumah. Padahal awalnya si Salman ini tidak merasakan ada kejanggalan sama sekali. Salman yang merasakan kejanggalan tersebut hanya dapat memandangi keadaan sekitar dapur tempat dia memasak. Dia memerhatikan apakah ada sesuatu yang aneh atau tidak. Namun Salman ini orangnya mencoba untuk berpositif thinking saja. Setelah selesai memasak, dia menuju ke kamar dan mendapati si Ilham ini masih tertidur dengan sangat nyenyak. Ham, bangunlah, katanya mau sholat tahajud, udah jam 2, kata si Salman kepada si Ilham. Beneran udah jam 2, jawab Ilham setengah mengantuk. Iya, buruan sana sholat, lanjut si Salman. Loh, kamu makan apa? Tanya si Ilham kepada si Salman. Mie, lapar tadi aku ambil mimu ya, gak apa-apa kan? Gak apa-apa, ambil aja. Ini emang disediain buat orang-orang yang ada di rumah. Kamu kan juga udah nemenin aku, jadi nyantai aja lah Siman, kata si Ilham kepada si Salman. Ilham yang masih mengantuk itu berusaha untuk berdiri dan menuju ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Ilham merasa aneh saat itu, karena biasanya saat ia hendak tahajud, ia tidak pernah merasakan ngantuk yang seperti malam itu. Saat ia sedang hendak mengambil air wudhu, si Ilham mendengar ada suara langkah yang menuju dapur. Dapur tersebut letaknya tidak jauh dari kamar mandi di mana si Ilham ini mengambil wudhu. Ilham berpikir suara langkah tersebut berasal dari kaki si Salman yang hendak menaruh mangkuk. Namun dibarengi dengan suara langkah tersebut terdengar juga ada suara tertawa kecil. Hi 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 hi. Man, gue tampol lu ya, kata si Ilham kepada si Salman. Ilham merasa bahwa si Salman sedang mengerjai dirinya saat itu. Setelah tawaan kecil itu hilang, kini berganti dengan lampu kamar mandi yang tiba-tiba madam. Ilham kali ini sudah mulai merasa tidak enak. Man, ngapain kamu tuh? Jangan bercanda. Ini udah pagi, nyalain lampunya. Lalu lampu kamar mandi tersebut pun menyala kembali. Tanpa ada suatu bayangan di depan kamar mandi, Ilham meyakini kalau Salman tidak mungkin seseram itu. Bayangan tersebut pun terlihat berlari menuju ruang tamu. Ilham segera membuka kamar mandi dan mengejarnya. Namun Ilham tidak dapat mengejar sosok tersebut karena sosok tersebut berlari dengan begitu cepat. Karena kebingungan, dia berpikir, siapa ya tadi? Masa si Salman sih? Ilham pun menuju kamarnya. Dia hendak memarahi Salman karena telah menggodanya pada waktu dini hari seperti itu. Namun setelah dia masuk ke kamar, dia mendapati si Salman ini sudah tertidur. Weh, bangun, kamu ngerjain aku ya? Kata si Ilham setengah membentak kepada si Salman. Hah? Apaan sih? Aku tuh tertidur, ngerjain dari mana? Jawab si Salman kepada si Ilham. Lah, yang tadi terus siapa kalau bukan kamu? Yang mana? Barusan tadi ada orang yang gangguin aku di kamar mandi. Aku pikir kamu, kata si Ilham kepada si Salman. Lalu Ilham berkata, ya udahlah, aku mau sholat, jangan ganggu lagi. Lalu si Ilham ini memulai sholat tahajudnya. Dia pun sudah merasa ada yang janggal di dalam rumahnya. Selesailah Ilham sholat tahajud, dan setelah sholat dia berdoa terlebih dahulu, meminta ampun atas segala kesalahan yang pernah dilakukan oleh si Ilham ini. Di tengah doanya tiba-tiba terdengar suara tok tok tok. Ilham mendengar ada suara ketukan pintu. Ia pikir mungkin orang tuanya yang sudah pulang. Tapi Ilham bingung, kok sudah pulang tapi gak ngabarin ya. Ilham pun segera membangunkan Salman. Man, bangun, orang tuaku pulang. Kok dadaan banget sih, jawab si Salman. Bentar. Kok gak ada suara mobil ya? Kayaknya ini bukan orang tuamu deh, Ham, kata si Salman kepada si Ilham. Ilham dan Salman segera menuju pintu depan untuk mengecek
apakah itu benar orang tuanya atau bukan. Namun ketika Ilham membuka pintu, dia mendapati ada seorang nenek-nenek sedang berdiri di depan pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyariin siapa, Nek? Loh, nenek kok masuk rumah gak pakai izin sih? Kata si Ilham kepada nenek tersebut. Nak, saya kedinginan. Saya bukan orang sini. Perjalanan saya masih jauh, kata nenek-nenek tersebut. Mau kemana, Nek? Tidak tahu, Nak. Saya sedang mencari penginapan. Mungkin nanti subuh saya melanjutkan perjalanan. Oh gitu ya. Yaudah, di sini dulu aja, Nek, gak apa-apa. Nanti saya buatkan teh hangat. Terima kasih banyak ya, Nak. Ilham dan Salman menjawab terima kasih dari nenek tersebut dengan senyumannya. Segera nenek tersebut dipersilahkan oleh Ilham untuk duduk di ruang tamu terlebih dahulu. Saat hendak membuatkan teh, Salman menarik baju Ilham dan berkata dengan pelan, "Ham, kok kamu nerima orang yang gak jelas sih? Bisa aja itu bukan manusia." Gak boleh gitu, jawab si Ilham. Ya coba kamu lihat, pakaiannya aja sangat aneh. Udah, aku buatin teh dulu, jawab si Ilham. Ilham membuatkan teh untuk nenek itu. Ilham ini tipe orang yang sangat halus dan tulus hatinya. Ilham mengabari nenek itu sambil menahan dingin. Dan nenek tersebut pun bertanya kepada si Ilham, "Nak, kamu tinggal di sini sendiri?" "Enggak, Nek. Saya bersama ayah, adik, kakak, juga ibu tiri saya." "Oh, ibu tiri kamu?" Sambil memandangi foto-foto di dinding ruang tamu. "Iya, Nek, itu ibu tiri saya." Jangan sampai kamu adoh sing Gusti Allah, Nak. Jiwanya bisa merusak orang-orang di sekitarannya. Ilham bingung dengan kata-kata nenek tersebut. "Maksudnya, Nek?" Salman dari belakang datang menghampiri si Ilham, membawa beberapa cemilan. "Enggak apa-apa, Nak. Yang penting jangan pernah jatuh dalam kegelapan," kata-kata dari si nenek tersebut. "Loh, nenek ini ngomong apa sih?" tanya si Salman. "Enggak, Nak. Nenek bercerita tentang kisah pemuda yang dirasuki oleh dedemit walaupun dia ahli ibadah." "Hah? Ahli ibadah dirasuki oleh dedemit?" "Benar, kejadiannya sudah sangat lama. Itu adalah cambuk diri bagi mereka semua yang merasa paling dekat terhadap Tuhan tanpa memanusiakan manusia di sekitarnya." Ilham dan Salman masih memandangi raut wajah nenek tersebut. Dengan penuh kebingungan yang merasuki kepalanya, nenek tersebut melanjutkan kalimatnya. "Setiap jiwa memiliki sebuah pilihan. Apakah dia akan menjadi baik, menjadi jahat, itu tergantung. Bila Tuhan memberikan sebuah ujian, jiwa mulai memberontak dan goyah, tapi hati yang jernih akan menenangkannya. Lain dengan hati yang tidak tenang, pikirannya akan hancur dan menyebabkan jiwa menjadi sangat kotor. Saat jiwa menjadi kotor, demit ini membisikinya dengan sangat lembut, selembut sutra. Ada yang menjadikan ini sebagai godaan, namun tidak banyak mereka yang juga terjatuh dalam kegelapan, dalam nafsu, angkara, dan kegelapan." Salman dan Ilham masih mendengarkan ucapan dari nenek tersebut. Pemuda itu sangat rajin ibadah, terlebih lagi dengan sholat tahajud. Semuanya dilakukan setiap hari. Nenek tersebut berkata-kata sambil menikmati teh yang telah dibuatkan oleh si Ilham. Suatu hari, dia kehilangan adiknya yang tercinta. Dirinya putus asa, ibadahnya kacau. Dia mulai menentang Tuhan di sepertiga malam, tempat di mana komunikasi antar manusia dan Tuhan terbuka lebar.
Salman mulai merasakan perasaan yang tidak enak dari arah dapur. Nenek tersebut pun melanjutkan kalimatnya. Katanya, Tuhan, mengapa kau mengambil adikku tercinta? Kemanakah seluruh amal ibadah yang aku sembahkan untukmu? Mengapa kau memberikan kejutan yang sangat menyakitkan sekali? Aku tidak bisa menerimanya. Tuhan, jangan kau ambil adikku. Aku tidak bisa menerimanya. Ilham pun bertanya, lalu apa yang terjadi dengan pemuda itu, Nek? Pemuda itu menjadi penyembah iblis. Hah? Mengapa itu terjadi? Bukannya dia sering melakukan sholat tahajud? Tahajud hanya dipergunakan oleh orang-orang yang benar taat. Ilham paham apa yang disampaikan oleh nenek tersebut. Dia mulai terganggu dengan tingkah Salman. Sepertinya Salman tidak menyimak obrolan dari nenek itu. Ilham pun bertanya kepada Salman, kamu ngapain sih? Salman menjawab, kayaknya ada yang ngeliatin kita ngobrol. Nenek tersebut pun menyela di antara percakapan mereka berdua. Jangan takut, Nak. Mereka tertarik dengan percakapan kita. Nah, maksudnya, Nek? Kita ini bagaikan cemilan seperti ini, dan mereka adalah semut-semut yang berdatangan. Selama kita menceritakan mereka akan tertarik datang sebagai pendengar. Ilham dan Salman baru sadar dengan perkataan itu. Berarti ada apa, Nak? Nenek tersebut berkata-kata sambil menyeruput teh yang sudah mulai tidak hangat. Yang mengerjai kami barusan adalah mereka yang ingin menggoda Ilham, tanya si Salman. Benar sekali. Sepertiga malam merupakan tempat di mana para malaikat turun jaga para demit menggoda seluruh manusia. Ilham paham dengan perkataan nenek tersebut. Ini bukanlah yang pertama kalinya, namun sudah berulang kali Ilham merasakan keadaan yang membuat bulu kuduknya merinding secara tiba-tiba. Hari sudah hampir subuh. Semoga kita akan bertemu lain waktu. Pesan nenek, jangan sampai kamu terjatuh dalam kegelapan, Nak. Sambil memegang dada si Ilham. Iya, siap, Nek. Nenek pun berpamitan kepada si Ilham dan Salman untuk melanjutkan perjalanannya. Ilham dan Salman mengantarkan hingga gerbang depan. Setelah nenek tersebut pergi, Ilham dan Salman pun bercakap-cakap. Alhamdulillah, kita dapat pelajaran baru lagi, Man. Ya, semoga kita selalu dalam keselamatan. Tunggu dulu. Ilham berhenti ketika hendak memasuki pintu rumah. Loh, tadi kamu kunci pintu gerbang enggak? Hanya Ilham kepada Salman. Kunci kok. Nah, terus nenek itu mereka baru sadar. Yang mereka temui bukanlah manusia, melainkan sebuah peringatan atau lebih tepatnya sesuatu yang telah ditakdirkan untuk menjaga mereka berdua. Jangan-jangan mereka berlari menuju luar gerbang dan menengok kanan kiri, namun yang didapatinya adalah kekosongan. Ini adalah cerita dari Ilham yang bertemu dengan sosok nenek-nenek misterius ketika setelah menunaikan ibadah tahajud. Mungkin ada beberapa pesan yang bisa kita ambil dari cerita kali ini. Sekian cerita untuk hari ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe konten Indonesian Horror Story. Juga kalau kalian memiliki pengalaman atau cerita horor, bisa DM ke Instagram kami Indonesian Horror Story. Sampai berjumpa di cerita-cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.